Halo Patriot, selamat datang di channel Sejarah Keren. Ini adalah video tentang pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, salah satu unsur penting berdirinya suatu negara adalah pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. De jure. De jure. Dan di awal kemerdekaan, hal ini sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia sebagai sebuah negara yang baru untuk menguatkan posisi dalam forum perundingan internasional. Bagi Anda yang penasaran dengan negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia, silahkan duduk manis, jangan kemana-mana. Tetap di Sejarah Keren. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, nyatanya negara yang pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun, ya Belanda, belum juga mengakui kemerdekaan tersebut dan terus saja berupaya untuk merebut Indonesia kembali berada di bawah jajahannya. Sungguh kejam. Belanda sendiri mengklaim masalah agresi militernya yang menyebabkan banyak korban merupakan masalah dalam negeri Belanda, sehingga forum internasional dan negara-negara perserikatan bangsa-bangsa tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri tersebut. Sungguh sangat introvert. Karena hal tersebut, perjuangan diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari negara lain gencar dilakukan. So, berikut ini akan kita bahas negara mana saja yang mengakui awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Mesir. Ya, negara piramida ini merupakan negara yang pertama mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kabar bahwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, rakyat Mesir dan organisasi-organisasi Islam terutama Ikhwanul Muslimin, amat sangat menyambut gembira atas kabar tersebut. Atas desakan masyarakat Mesir dan organisasi-organisasi Islam, akhirnya pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Berikutnya, pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947, negara Mesir mengutus Abdul Mun'im, seorang konsul Mesir yang saat itu bertugas di Bombay, ibu kota India. Aca-aca. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Indonesia, Abdul Mun'im membawa misi untuk menyerahkan keputusan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 1947, terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Ceritanya sahabatan nih. Pihak Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, HR Baswedan. Ya, kakeknya Anies Baswedan. Kemudian Nazir Pamuntjak dan Rashidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokrasi. Setelah itu, untuk pertama kalinya, Republik Indonesia mendirikan kedutaan besar di luar negeri. Kemudian, negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah India. Hubungan dan kedekatan antara India dengan Indonesia bukanlah suatu yang baru. Kedekatan tersebut sudah terjalin selama berabad-abad melalui kerjasama perdagangan internasional. Ya, amat sangat lama. Kedekatan emosional kedua negara juga terwujud dalam bentuk memberi dukungan satu sama lain untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Kemudian, Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India.
yang saat itu tengah dalam kondisi krisis atas penjajahan yang selama ini diderita. Negara Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras kepada India. Zakat fitrah yang amat banyak. Atas rasa syukur dan terima kasihnya kepada negara Indonesia, kemudian India memprakarsai terselenggaranya Konferensi Asia yang diselenggarakan pada tanggal 20–25 Januari 1949 yang bertempat di New Delhi. Dalam konferensi tersebut, banyak dibahas tentang agresi militer Belanda yang kedua terhadap negara Indonesia dan menghasilkan tuntutan agar terjadi gencatan senjata dan pengembalian ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Tidak cukup di situ saja, bahkan India selalu berada di pihak Indonesia dalam berbagai forum internasional, terutama yang menyangkut masalah antara Indonesia dan Belanda. Ini baru namanya persahabatan bagai kepompong. Negara terakhir yang mengakui awal kemerdekaan Indonesia adalah Australia. Ya, negara kanguru. Secara geografis, letak Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal ini membuat Australia sadar bahwa Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menjadi benteng terakhir bagi Australia. Australia lebih percaya jika pemerintahan negara Indonesia dipegang oleh orang pribumi daripada dikuasai oleh pihak Belanda. Selain itu, Australia yang saat itu dikuasai oleh Partai Buruh sangat mengecam keras adanya segala bentuk penjajahan oleh negara lain dan lebih mendukung bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Sikap dan dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia dibuktikan dengan berbagai aksi politik berikut ini. Australia memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia untuk kembali ke tanah air. Berikutnya, Australia juga duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Selain itu, Australia juga menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya Perjanjian Renville. Dan yang terakhir, Australia lewat Partai Buruh melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Overall, menurut kami, di awal masa kemerdekaan Indonesia sangat beruntung karena mempunyai banyak negara sahabat dengan kondisi dan nasib yang sama, yaitu dijajah. Jadi bagaimana menurut Anda? Ketik pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Share video ini melalui sosial media Anda, serta follow akun sosial media kami, terutama Instagram, agar Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.